Halo, balik lagi bersama channel Gudang Spoiler. Kali ini kita akan membahas alur cerita film Troll. Oke, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung ke alur cerita filmnya. Film dibuka dengan menampilkan ayah dan putrinya yang sedang memanjat tebing Bukit Troll. Trolltindene. Husker du det eventyret? Kemudian si ayah menanyakan apakah masih mengingat dongeng yang sering diceritakan. Putrinya pun tidak percaya. Namun sang ayah memintanya untuk percaya dan melihat dengan hati. Sang anak kemudian menutup matanya. Di sana dia melihat ke seberang bukit dan dia seketika terkejut. Dan inilah Troll 2022. Adegan lompat ke 20 tahun kemudian, dan inilah sang anak yang kini sudah dewasa bernama Nora Tideman, dan Nora kini bekerja sebagai arkeolog untuk menggali fosil dinosaurus. Akan tetapi, bosnya memintanya berhenti, dan mengira penggalian ini sia-sia. Di samping itu, pendanaan dari pihak universitas juga dihentikan. Nora, we got something, right? Namun tak lama kemudian, skop yang Nora gunakan mengenai sesuatu. Singkatnya, mereka berhasil menemukan sebuah fosil. Sekian lalu berpindah lagi di sebuah proyek terowongan. Terlihat demonstrasi menghentikan proyek itu, dan pekerja di sana tidak menghiraukan, yang kemudian menunjukkan kepada demonstran bahwa mereka akan meledakkan penggalian terowongan tersebut. Setelah meledakkan terowongan itu, para pekerja lalu mengeceknya. Tiba-tiba muncul getaran dan suara gemuruh, dan seketika terowongan itu pun runtuh. Mereka pun kemudian lantas berlarian keluar, namun tidak ada satupun dari pekerja tersebut yang selamat. Berita itu pun kemudian sampai di markas Angkatan Darat dan kantor Perdana Menteri di Oslo. Perdana Menteri yang sedang dalam perjalanan menuju markas pun ditunjukkan dengan sebuah video yang sepertinya ada beberapa jejak kaki besar. Proves that if you really have faith in something. Di sisi lain, tim Nora yang sedang merayakan keberhasilan mereka pun kemudian harus menghentikan kesenangan mereka sesaat karena Nora dijemput untuk pergi ke Oslo perihal keamanan negara. Singkat cerita, setelah rapat panjang selesai, Nora bersama Andreas pun mengunjungi lokasi yang makhluk itu lewati. Di sana mereka bertemu dan berkenalan dengan Kapten Chris. Lalu, Nora kemudian memeriksa jejak kaki tersebut, namun tidak menemukan tanda-tanda apapun. Setelah itu, Chris, Andreas, dan Nora pun kembali menemui ayah Nora, karena ayahnya lah yang paling mengetahui area dan medan di pegunungan ini. Namun ketika mereka sampai, mereka disambut dengan todongan senapan. Setelah melakukan bincang-bincang dengan ayah Nora, singkatnya, ayahnya menyimpulkan bahwa itu adalah troll. Namun, Nora berusaha untuk tidak percaya karena makhluk itu hanya ada di cerita dongeng. Kemudian ayah Nora memutuskan untuk ikut bersama mereka menuju ke perbukitan, di mana troll tersebut terakhir terlacak. Setelah memeriksa area sekitar, ayah Nora mengatakan bahwa topografi di tempat yang mereka pijak sekarang itu berbeda dengan yang ada di peta. Tak lama kemudian Nora memandang ke belakang ayahnya. Dia terkejut, ada sebuah mata besar yang melihat mereka. Ternyata batu besar yang di belakang mereka tersebut adalah troll yang sedang berkamuflase.
Dengan gerak cepat pun mereka menuju heli dan segera lari. Rekaman video dari heli, mereka sampai di ruang rapat petinggi negara. Di sisi lain, mereka akhirnya tiba di kamp militer. Di sana, ayahnya berusaha menjelaskan bahwa makhluk tersebut merupakan troll. Karena anggapan petinggi itu merupakan dongeng dan menganggap ayah Nora juga gila, ayahnya pun lalu diusir dengan paksa. Jeg holder på med dette, en forskning. Ja da, det er jeg som er gæren. Det er jeg som er gæren! Dette eventyret her er i hvert fall slutt. Setelah rapat itu, Nora kemudian marah karena ayahnya masih mengatakan bahwa troll itu ada. Itu adalah merupakan makhluk fiksi fantasi, namun ayahnya masih yakin bahwa itu adalah nyata, dan petualangan mereka pun baru akan dimulai. Dari hasil rapat sebelumnya, Perdana Menteri Norwegia menyatakan bahwa ini akan ditangani oleh militer. Nora kemudian memohon kepada Chris untuk memperbolehkan mereka ikut dalam operasi militer. Hvis den gjengen i Oslo får vite at jeg har tatt dere med. Operasi militer pun kemudian dimulai. Beberapa menit menunggu, akhirnya troll pun datang. Serangan pun dilakukan, namun senjata modern tidak efektif. Malah sebaliknya, memicu kemarahan troll tersebut. Nora dan timnya pun terpojok. Ayahnya kemudian maju, berusaha untuk berkomunikasi dengan troll itu. Namun tiba-tiba sebuah senjata tank menyerangnya, sehingga membuat troll itu marah. Dan tidak disangka kaki troll menendang ayahnya Nora, hingga ayahnya Nora menghembuskan nafas terakhirnya. Keesokan harinya, adegan kemudian berpindah di taman bermain. Tak disangka troll mendatangi tempat ini. Singkat waktu, tim Nora sudah merencanakan cara lain untuk mengalahkan troll tersebut, yaitu dengan membunyikan lonceng gereja. Awalnya, rencana itu berhasil, namun helikopter satu persatu berhasil dihancurkan oleh makhluk tersebut. Kemudian malam pun tiba. Diketahui troll itu akan menuju pusat kota Norwegia yaitu Oslo. Perdana Menteri akhirnya mengumumkan untuk evakuasi total seluruh penduduk kota. Di dalam mobil, Nora teringat. Sebelum menghembuskan nafas terakhirnya, ayah Nora sempat memberitahukan beberapa kata kepada Nora. Hal itu membuat Nora mengetahui bahwa troll tersebut akan menuju istana Oslo. Nora dan Andreas pun memacu mobil menuju istana kerajaan. Akhirnya Nora dan Andreas tiba di depan istana kerajaan. Mereka kemudian diperbolehkan masuk oleh seorang pria tua bernama Richard Sending. Lalu pria tua ini menunjukkan Nora dan Andreas terowongan bawah tanah istana yang merupakan rumah Raja Troll. Plan. Dari terowongan tersebut, Nora mengetahui kelemahan troll adalah sinar matahari. Nora mempunyai rencana, dan dia kemudian menghubungi Kapten Chris untuk membantunya. Di sisi lain, prajurit-prajurit militer yang menahan makhluk itu pun lari kocar-kacir, sehingga Perdana Menteri Norwegia pun membuat keputusan untuk menembakkan rudal misil ke makhluk tersebut. Men hvordan skal vi få tak i så mye Andreas kemudian menghubungi wanita yang bernama Sigrid. Sigrid mengatakan bahwa dalam waktu dekat Oslo akan diledakkan dengan rudal. Dan Andreas pun memintanya untuk meretas sistem pesawat militer agar rudal tersebut tidak dapat ditembakkan. Di sisi lain, Kapten Chris meminta bantuan dari temannya yang bernama Amir dari pasukan pertahanan, yang tidak disangka langsung membawa satu kavaleri prajuritnya. Di sisi lain, Nora bersama Andreas sedang berada di sebuah bak mobil yang sedang membawa tengkorak Raja Troll. Mereka telah bersiap. Samping itu, Sigrid pun berhasil meretas dan menggagalkan peluncuran misil tersebut. Adegan berpindah lagi ke Nora. Tengkorak yang dibawa pun terjatuh karena guncangan. Nora pun berbalik, dan troll itu ternyata sudah di depan tengkorak tersebut.
ketika tengkorak tersebut diambil oleh troll. Singkatnya, tengkorak itu jatuh dari genggaman troll itu dan hancur, sehingga membuat dia marah. Akhirnya makhluk itu berhasil digiring ke sana. Lalu, Kapten Chris pun menyalakan mesin pemancar sinar UV ke arah troll, dan serangan sinar UV tersebut efektif, hingga membuat troll itu kesakitan. Namun Nora yang melihat troll itu kesakitan pun mengatakan kalau hal ini adalah salah. Kemudian Nora mematikan alat sinar UV itu, dan mengatakan kepada troll tersebut untuk pergi dan kembali ke pegunungan dan bersembunyi serta tidak akan mengejarnya lagi. Tak disangka selang beberapa lama matahari pun mulai terbit dan sinarnya seketika membuat tubuh troll tersebut terbakar dan hancur. Nora pun tampak sedih karena ia berusaha menyelamatkan troll tersebut. Tak selang beberapa lama, rombongan Perdana Menteri pun datang dan mengucapkan apresiasinya kepada Nora dan timnya, dan film pun tamat.